Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi, yaitu Ibu Siti Anisa Wahdiniawati, STMSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Indra Yoga Suara, yang kedua Muhammad Fajar, yang ketiga Bunga Purato Aini Sadia akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu mengenai komunikasi antar budaya, di mana komunikasi antar budaya itu meliputi yang pertama yaitu terdiri dari latar belakang. Penelitian ini membahas keragaman komunikasi antar budaya pada program pertukaran pelajar EP dan Budi. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi motivasi, stereotip, etnosentrisme, dan perbedaan budaya. Pengertiannya termasuk komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda, melibatkan pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan dalam nilai, norma, bahasa, dan cara berpikir yang ada di berbagai budaya. Teori dimensi budaya atau Grid Hofstede. Yang pertama meliputi yaitu mengidentifikasi dimensi budaya yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang kedua, contoh dimensi, jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Teori budaya konteks atau Edward T. Hall yang pertama meliputi membedakan antar budaya high contact dan low contact. Yang kedua, high contact kultur lebih bergantung pada konteks dan hubungan, dan low contact kultur lebih mengandalkan bahasa eksplitas dan langsung. Teori komunikasi interkultural, William Goody Kunz. Yang pertama yaitu mempelajari interaksi antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua yaitu fokus pada pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Nah, di sini ada prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, relativitas bahasa, yaitu bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku. Yang kedua adalah bahasa sebagai cermin budaya. Di sini diartikan bahwa bahasa mencerminkan budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah mengurangi ambiguitas. Ketidakpastian dan ambiguitas perlu diatasi untuk komunikasi yang efektif. Sebagai contoh yaitu studi kasus program pertukaran pelajar AIESEC Surabaya. Yang pertama, penelitian ini mengambil studi kasus komunikasi antar budaya pada program pertukaran pelajar AIESEC di Surabaya. Yang kedua yaitu keragaman komunikasi antar budaya yang dijalankan oleh EP dan Badi terlihat. Juga motivasi awal EP dan Badi memunculkan ekspektasi dan inisiatif penyelesaian diri. Untuk hasil penelitian, peran stereotip. Yang pertama yaitu EP dan Badi memiliki stereotip positif atau negatif yang mempengaruhi persepsi awal mereka. Namun, pengalaman dan interaksi langsung dapat mengubah persepsi awal mereka. Yang kedua yaitu stereotip tidak memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi komunikasi antar budaya. Untuk hasil penelitian peran etnosentrisme. Yang pertama yaitu etnosentrisme memiliki peranan yang menentukan inisiatif subjek dalam mengelola komunikasi antar budaya. Yang kedua yaitu cara pandang bahwa budaya sendiri lebih baik mempengaruhi penyesuaian dari diri individu. Kemudian hasil penelitian dari perbedaan budaya dan kejutan budaya. Yang pertama, jarak perbedaan budaya mempengaruhi komunikasi antar budaya, dan dimensi budaya atau individualis, kolektivis, low high context menentukan pola perilaku dan praktik
komunikasi. Yang kedua, ada perbedaan ini dapat berakibat pada kejutan budaya. Juga komunikasi yang tidak mencukupi atau tidak efektif dapat menghasilkan konflik. Kemudian hasil penelitian dari adaptasi dan penyelesaian konflik. Yang pertama, adaptasi melalui komunikasi antar budaya dapat dilakukan melalui cara memandang konflik dan penyelesaian yang dilakukan. Yang kedua, sejalan dengan teori adaptasi budaya yang menekankan proses pembelajaran dan penyesuaian. Dan di sini kesimpulannya, dengan keragaman komunikasi antar budaya dipengaruhi oleh motivasi, stereotip, etnosentrisme, dan perbedaan budaya. Stereotip sendiri ini tidak signifikan, namun etnosentrisme berperan penting dalam pengelolaan komunikasi. Kemudian ada perbedaan budaya juga yang dapat menyebabkan kejutan budaya. Adaptasi sendiri melibatkan cara pandang dan penyelesaian konflik. Komunikasi antar budaya yang efektif memerlukan pemahaman, kemampuan adaptasi, dan kesadaran dari etnosentrisme. Baik, sekian presentasi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.